Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, para hadirin dan hadirat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan pagi yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik duduk sejenak di majalisul ilm, majalisul dzikir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah khasyah kita, takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab ilmu yang kita pelajari ini bukan untuk dikumpulkan, tetapi sebagaimana yang disebut oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, innamal ilm ma yurithul khasyah. Yang dikatakan hakikat ilmu itu adalah yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kita berbuat syirik, takut kita berbuat bid'ah, takut kita berbuat maksiat. Inilah yang dikatakan orang berilmu. Dan ini orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadihil ulama, hamba-hambanya yang tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan mengkaji sedikit tentang satu hadis yang agung yang mungkin jarang kita dengar, yang kaitannya dengan fadl, keutamaan seorang yang memegang dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'us sunnah. Dan betapa butuhnya kita di zaman ini terus saling mengingatkan, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di zaman manusia banyak mengajak kita mengikuti petunjuk organisasi, mengikuti petunjuk guru, syekh, kelompok, pemikiran, dan yang lainnya. Maka asma ahlus sunnah, nama-nama ahlus sunnah yang banyak, ahlus sunnati wal jamaah, kemudian ahlul athar, kemudian ashabul hadith atau ahlul hadith, kemudian as-salafiyun. Ini nama-nama banyak yang muncul, ya, di samping ada dalil seperti al-firqatun najiyah, al-taifatul mansurah, ada yang muncul fi muqabalah,
karena melawan apa yang ada di zaman itu. Ketika manusia lebih mengedepankan akalnya, ra'yunya, pendapatnya, tamayyaza ahlus sunnah bittiba'il athar. Ahlus sunnah wal jamaah teristimewakan karena mereka mengikuti jejak dan langkah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika manusia, orang-orang mengedepankan madhabul khalaf yang identik dengan at-ta'wil, mentahrib nususus sifat, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tamayyaza ahlus sunnah teristimewakan dengan ittiba'us salaf, mengikuti as-salaf as-salih ridwanullahu anhum ajma'in. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di akhir zaman dan kapanpun tidak pernah akan selamat dunia dan akhirat illa bitauhidan, kecuali dia memiliki dua tauhid. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdus Salam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fahuma tauhidani la najata lil abdi min azabillah illa bihima. Tidak akan selamat seorang hamba kecuali dengan dua tauhid. Yang pertama, tauhidul mursil, mentauhidkan yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah Azza wa Jalla. Tauhidul mursil, mentauhidkan yang mengutus dengan tauhidul ibadah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam seluruh bentuk ibadah. Yang kedua, wa tauhidu mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tauhid dengan ittiba semata-mata hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, demikian juga dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wabil jumlati fa inna jima'ad dini aslani aziman. Secara global, sumber agama ini, dasar agama ini, aslani aziman, dua pondasi yang agung. Ahaduhuma, yang pertama, alla na'buda illallah, tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dikatakan at-tauhid, tauhidul mursil, mengesahkan yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah tabaraka wa taala. Watsani alla na'budahu illa bima syara'. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'budahu bil bid'ah, kata beliau. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bid'ah, dengan perkara-perkara yang dibuat-buat, yang diistihsan, yang dianggap baik oleh manusia. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan bukti akannya. Karena ingat, dua pondasi ini, tauhidul mursil wa tauhidul mursal, mentauhidkan yang mengutus dan mentauhidkan yang diutus. Yang mengutus ibadah, yang diutus al-ittiba'. Ini bagian dari tahqiq, mewujudkan, menyempurnakan dan memurnikan dari kalimat asy-syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, cukup ketika kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan gigit jari para jemaah, gigit jari penyesalan.
yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi. Di hari itu orang-orang zalim gigit jari, nyesal. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani. Alangkah celakanya diriku. Tetapi ingat, kecelakaan dan penyesalan ini timbul hari kiamat saja. Di dunia mana pernah mau, mana pernah sadar. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa di dunia aku tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa? Dan alangkah celakanya diriku, kenapa aku menjadikan si fulan itu jadi panutanku? Kenapa aku ikut si fulan? Kenapa tidak aku ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu para hadirin, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ana faradtukum 'alal haud. Kelak hari kiamat aku yang lebih dahulu datang ke telaga. Dan ingat telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi punya telaga. Telaganya Nabi ya, panjang lebarnya sama, semuanya perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Wa aniyatuhu wa kaizanuhu ka'adadi nujumis sama. Jumlah bejananya, jumlah gelasnya lebih banyak dari jumlah bintang yang ada atau planet yang ada di langit ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faradtukum 'alal haud. Aku yang lebih dahulu mendatangi telaga itu. Fa aqulu ummati ummati. Di saat itu aku mengatakan, hai umatku, mari. Fa idza ikhtalaju duni aqwamun. Tiba-tiba ada sekelompok orang, segelintir orang dilempar oleh para malaikat. Dan aku mengatakan usaihabi, dalam satu riwayat ummati. Aku mengatakan ya Allah, itu sahabatku itu. Riwayat yang lain dia mengatakan ya Allah, itu umatku itu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ihdath, apa yang mereka buat sepeninggalmu. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suhqan liman baddala ba'di. Ya kalau memang begitu ya Allah, silahkan dia menjauh. Jauh-jauhlah wahai orang-orang yang merubah apa yang sudah aku tinggalkan, atau apa yang merubah, atau orang-orang yang merubah sepeninggalku. Maka para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, hadis yang agung ini telah dibawakan di dalam silsilah as-sahihah dengan nomor 3215. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul khalqi a'jabu imana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabatnya, wahai sahabatku, mana makhluk yang paling menakjubkan imannya? Mana makhluk yang paling hebat imannya? Qalul malaika. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang paling hebat imannya, yang paling menakjubkan imannya adalah para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Antum berapa? Enggak tahu? Antum berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam. Guru. Berapa jumlah malaikat? Antum? Hah? Antum berapa? Ada Mas Roy? Mas Roy ya? Badrimin, mana Badrimin? Ada dia? Ini tukang undang kita nggak ada ini.
Jumlah malaikat tidak terhitung. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Muddathir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak malaikat. Di atas kita ini banyak malaikat. Ya, kemudian baru saja malaikat naik yang menginap tadi malam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Quran yang dibacakan di waktu subuh disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh antara 50, 60 sampai 100 ayat. Panjangin waktu subuh para jemaah. Qiraahnya, bacaannya. Lebih-lebih pagi Jumat, as-sajdah ditambah dengan al-insan. Baik. Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, makhluk yang paling menakjubkan imannya adalah malaikat." Qal. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-malaika kaifa la yu'minun?" Malaikat wajar mereka beriman. Mereka adalah pesuruh-pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memang untuk taat, tidak pernah maksiat. Yang disebut dalam surat At-Tahrim, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mengherankan iman mereka. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, tidak pernah malas, tidak pernah bosan begitu. Baik. Qalu, sahabat kembali mencoba menjawab, "An-nabiyyun." Ya Rasulullah, makhluk yang paling menakjubkan imannya adalah para nabi. Berapa jumlahnya? Banyak juga. Atau 25 saja. Bang Farid, berapa jumlahnya nabi itu? 124. Allahu Akbar. 124 apa dulu nih? Ribu rupiah atau 124.000? Jamun ghafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang sangat banyak. Rasulnya 315. Dalam satu riwayat 313. Jumlah yang banyak. Baik. Qalun nabiyyun. Dijawab oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, makhluk yang paling menakjubkan imannya para nabi." Qala an-nabiyyuna yuha ilaihim fa kaifa la yu'minun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para nabi itu dikasih wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana enggak beriman? Wajar, tidak ada yang mengherankan. Tidak ada yang menakjubkan. Ya, mereka beriman karena dikirimin apa? Wahyu, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat enggak nyerah juga, tetap menjawab. Qalus sahabah. Sahabat menjawab, "Ya para sahabat ya Rasulullah, yang paling menakjubkan iman mereka." Qala as-sahabatu ma'al anbiya fa kaifa la yu'minun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat itu hidupnya sama Nabi, bagaimana enggak beriman? Ada yang membimbing dia, dikirim atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana enggak akan beriman? Udah, sahabat enggak bisa jawab sudah. Lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakin a'jabun nas imana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tetapi manusia yang paling menakjubkan iman mereka adalah qaumun, segelintir orang, sekelompok orang, yaji'una min ba'dikum. Yaji'una min ba'dikum. Allahu Akbar. Datang setelah kalian.
Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Datang setelah kalian, fayajiduna kitaban minal wahyi. Mereka menemukan kitab-kitab wahyu. Kita mengetahui wahyu Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi berapa? Siapa yang jawab? Antum. Berapa wahyu Allah? Yang nyender. Dua. San, tabarakallahu fiik. Siapa jawab? Muhid. Muhid. Al-Quran was sunnah, enggak ada lain para jamaah. Jadi Nabi SAW mengatakan qaumun, yang paling menakjubkan imannya adalah satu kaum, segelintir orang, yaji'una min ba'dikum, datangnya setelah kalian. Setelah siapa? Para sahabat Nabi SAW. Fayajiduna kitaban minal wahyi. Mereka menemukan kitab wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Al-Quran, kemudian dialah As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'minuna bih. Mereka beriman kepada wahyu tersebut. Ingat wahyu. Nama wahyu disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak berbicara menggunakan hawa nafsunya, melainkan dia semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman kepada wahyu itu, fayattabi'una. Ini lagi nih para jamaah, bukan sekedar beriman, diikuti. Mereka laksanakan. Maka ini juga diterangkan bagaimana keagungan ganjarannya orang-orang yang ittiba kepada wahyu ini sepeninggal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadisnya hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di hari-hari kemudian, hari-hari belakangan, hari-hari yang membutuhkan kesabaran yang besar. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamar. Yang memegang teguh agamanya, yang memegang teguh sunnah itu, tak ubahnya seperti memegang atau menggenggam bara api. Lalu apa kata Nabi? Al-amilu fihi bima antum alaih. Yang beramal saat itu, seperti amalannya kalian ini, wahai sahabatku, falahu ajru khamsina minkum, dia mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Sahabat sampai mengatakan, awaminhum ya Rasulullah, apakah 50 mereka? La, bal minkum, 50 dari kalian. Karena ini para hadirin, maka disebutkan dalam hadis ini, nyambunglah hadis ini dengan hadis itu, makhluk yang paling menakjubkan imannya orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi SAW. Ditemukan wahyu Al-Quran was sunnah, wahyu ini diimani dan diikuti. Maka betapa pentingnya kita ittiba. Itu sebabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ittabi'u, ikut. Wala tabtadi'u, jangan mengada-ada, jangan berinovasi, jangan berkreasi dalam urusan agama. Ini sudah mengerikan nih para jamaah di negeri kita ini. Salawatan pakai gambus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, salawatnya dibuat kayak rock, kayak apa semuanya. Ini musibah apa lagi nih para jamaah? Lihat ini al-jariyah, ya, yang mukul rebana saja di hari Id dimarahi oleh Abu Bakar di hadapan Nabi SAW. Padahal apa? Baca syair saja itu.
Lalu apa kata Nabi SAW? Da'aha fa innahu al-'id. Biarkan dia Abu Bakar, ini hari raya. Berarti apa? Kalau bukan hari raya, nggak ada pukul rebana. Ini enggak tiap malam, malam Jumatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Islam. Masya Allah nih para jemaah. Ini Nabi SAW sebutkan, orang-orang yang datang setelah kalian menemui wahyu, menemukan wahyu, mereka imani dan mereka ittiba. Maka itu ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u, ikuti, wala tabtadi'u, jangan buat-buat. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupkan agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara-perkara baru dalam agama ini sesat. Lalu Nabi mengatakan, fahum a'jabun nasi imanan, mereka adalah manusia yang paling menakjubkan imannya. Atau satu riwayat, awil khalqi imana, mereka adalah makhluk yang paling menakjubkan imannya. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat orang-orang yang seperti ini para jamaah, datang sepeninggalnya Rasul, datang sepeninggalnya para sahabat, temui wahyu, imani, ikuti. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Wadidtu anni laqitu ikhwani. Sungguh, aku berangan-angan, aku bercita-cita ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwan? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, loh, bukannya atau bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Walakin ikhwanil ladzina amanu bi walam yarawni. Yang menjadi saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, ya, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di zaman sekarang ini orang mencemooh dia, ya, salat seperti kalian melihat salat Rasul. Apa katanya? Ya, apa memang sudah ketemu dengan Rasul? Rasul bagaimana bisa kita ikuti, katanya. Subhanallah. Ini lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin ikhwani, saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi, dia beriman kepadaku. Karena ingat, yang namanya iman bukan sekedar ucapan. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan iman, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalb, dibenarkan oleh hati, wa amalun bil arkan, dan dipraktikkan dengan anggota badan. Ini makna beriman. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bisa bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saudaraku itu siapa? Alladzina amanu bi, yang beriman kepadaku, wa lam yarawni, meskipun dia belum melihatku. Ya tentu kita tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang bertanya, sedang pengajian Nabi, ada yang bertanya. Nabi itu tidak menghiraukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya, kapan kiamat ya Rasulullah? Sampai 3 kali selesai itu Nabi tanya, manis sa'il, mana yang bertanya itu, siapa itu? Saya Rasulullah. Qala madza a'dadta laha? Kamu tanya kiamat, apa yang kamu siapkan, katanya. Qala ma a'dadtu laha kathiras salah wala kathiras siyam wala kathiras sadaqah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak pahala salat, banyak pahala puasa, banyak pahala sedekah. Walakin a'dadtu laha hubballah wa hubba rasulih. Yang aku siapkan cinta Allah, cinta Rasul. Tapi ingat, konsekuensi cinta itu loh, ya, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni
Ittiba, ikut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang yang dicintai. Dan ingat, konsekuensi dan pembuktian dari kecintaan itu adalah apa? Ittiba, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ucapan-ucapan saja. Kalau ucapan saja, sukseslah orang munafik. Karena orang munafik apa? Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Tiba orang munafik kepadamu ya Muhammad, apa kata mereka? Kami bersaksi engkau utusan Allah. Pakai apa dia bersaksi? Lisan apa tidak? Lisan. Tetapi hatinya tidak beriman, perbuatannya pun tidak beriman. Maka orang-orang yang dikatakan manusia yang paling menakjubkan imannya menemui atau menemukan wahyu diimani. Ingat iman ini, lisan, hati, anggota badan, dan ittiba. Dan itulah dia saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, saya kira itu saja cukup pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Kita buka waktu untuk tanya jawab. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, silakan ada pertanyaan. Demikian para pemirsa dari Amsterdam maupun dari Malaysia dan yang lainnya, dari Saudi, Pekanbaru dan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nah, silakan, ada yang bertanya. Ada pertanyaan di sini dari pemirsa kita dulu. Dikatakan di sini, salahkah kita menghadiri undangan ketika ada tetangga bahkan keluarga mengadakan zikir selamatan orang mati dan yang lainnya, namun dalam hati kita pungkiri hal tersebut serta kita niatkan ke sana hanya untuk makan saja? Sambil dia membawakan sedih ini. Ya, padahal hal demikian atau dalam keadaan demikian, bagaimana sikap dan adab kita? Mohon nasihatnya. Pertama, kita katakan salah. Karena ingat, pertama kita mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mardudun ala sahibi, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan melihat hati kita saja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Azza wa Jalla tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat tubuh kalian, tetapi yang dilihat dua. Apa itu? Hati dan amalan kita. Dan di sini niatnya hanya memakan saja katanya. Padahal kalau kita mendengar apa sabda Nabi, ucapan para sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, dan hadis ini hukumnya marfu'. Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Jarir berkata, "Kunna na'uddul ijtima'a." Kami para sahabat menganggap kumpul-kumpul wa sun'at ta'am, dan membuat makanan inda ahlil mayyit, di tempat keluarga yang kematian, minan niyahah, termasuk meratap. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, "Innal mayyit la yu'adzabu bima niha alaih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Seorang mayit akan disiksa oleh Allah karena ratapan keluarganya. Jadi meratap ini bukan saja menangis, tapi di antara bentuk ratapan niyahah itulah dia tadi, al-ijtima', kumpul-kumpul. Wa sun'at ta'am, buat makanan. Maka itu sebabnya dalam mazhab Imam Syafi'i, kumpul-kumpul di tempat kematian buat makanan ini adalah hukumnya haram. Namun dalam sighah akrahu, kata beliau, wa akrahul ma'atib.
Jadi akrah. Dan ini diteliti oleh para ulama usul bahwasanya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, demikian juga ucapan Imam Abu Hanifah, namanya akrah ini derajatnya adalah haram. Dan itu dia ucapan sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kami menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian dan membuat makanan itu hukumnya itu bagian dari niyahah, meratap. Dan meratap ini adalah perbuatan jahiliyah. Maka kita katakan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Loh, apa yang salah? Kan kita zikir. Nggak ada salahnya antum zikir, tapi zikir di rumah. Bukan zikir di tempat kematian. Kemudian itulah dia dalil umum, ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam raddun. Pertanyaannya, bukankah para sahabat Nabi ada keluarga mereka meninggal di saat itu? Banyak. Ya kalau nggak meninggal dong sampai sekarang dia masih hidup. Ya, sekarang begitu meninggal ada nggak kumpul-kumpul? Oh, dia nggak sempat Nabi katanya. Wah, berarti antum yang sempat. Ya, subhanallah. Ingat loh para jamaah ucapan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seorang, min aina uhrim? Dari mana aku ihram? Qala, simpel jawabannya. Min indi ma ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi mulai ihram? Nabi ihramnya dari mana? Untuk dari mana Nabi ihram? Kalau berangkat haji dan umrah. Red. Dari mana Nabi ihram? Kalau nanti bisa jawab, itu ulang aja ihram mau umrah nanti. Dari mana? Dari berangkatnya. Dari berangkatnya ihram. Baik. Nabi SAW ihramnya karena dia orang Madinah dari mana? Dzul Hulaifah. Ini antum kalau berjamaah jawab luar biasa. Ya, kalau ditanya satu-satu kurang luar biasa tuh. Baik. Jadi Nabi SAW ihramnya dari Dzul Hulaifah karena itu miqat. Ya, miqat. Nah, orang ini mengatakan apa? Ya. Inni uhrim min indi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min indil qabr, katanya. Hai Imam Malik, kalau aku maunya ihramnya dari Masjid Nabawi. Dari kubur langsung. Dari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah taala? Beliau mengatakan, la taf'al, inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan, kamu kena fitnah nanti. Qala hiya amyal aziduha. Hai Imam Malik, apa fitnahnya? Karena aku nambah hanya beberapa mil saja. Nambah beberapa mil. Apa jawaban beliau? Wa ayyu fitnatin ashad min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat selain dari engkau menganggap dirimu telah mendahului Nabi mengerjakan suatu keutamaan dan kemuliaan yang Nabi sendiri belum sempat mengerjakannya. Ini cukup fitnah luar biasa sudah nih para hadirin. Jadi Nabi dulu nggak sempat zikiran, kita yang sempat sekarang ini. Ya, jadi ini fitnah dahsyat ini para jamaah. Fitnah dahsyat. Kita menganggap secara tidak langsung ya, karena nggak ada yang mengatakan saya lebih hebat, nggak ada dari Nabi. Tapi secara tidak langsung lisanul hal kita, praktek kita menunjukkan bahwasanya aku yang sempat mengerjakan, Rasulullah nggak sempat. Buktinya apa? Rasul nggak zikiran dulu, saya yang zikiran sekarang. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah taala ala wa alam. Pertanyaannya, bolehkah kita merayakan lebaran ketupat? Ada lebaran ketupat sini? Enggak ada. Alhamdulillah, enggak ada. Ya, ini disebut, difatwakan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan sebelumnya jauh-jauh Syekhul Islam
abad ke-7 atau abad ke-8. Itu Al-Eid Yaum Ats-Tsamin, berhari raya pada hari ke-8 bulan Syawal, karena hari pertama lebaran. Hari kedua mulai start puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis 6 hari, kemudian yang ke-8 lebaran. Ada takbirannya lagi. Iya. Nanti sholatnya apa? Duha berjamaah. Ini sudah di para jamaah. Cocok apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. La yati 'alan nasi 'amun illa wa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'u wa tamutas sunan. Tidaklah datang suatu tahun melainkan manusia itu semakin mengada-ada, membuat bid'ah, sehingga bid'ah hidup, sunnah mati. Terjadi para jamaah. Dan di fatwa kalau Syekh Ibnu Utsaimin ini dikatakan apa? Idul Abror katanya. Ya, kalau dibahasakan lebaran kiai. Kiai saja yang lebaran. Ya. Ini mengada-ada dalam Islam para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Loh, ini kan hanya makan-makan dan semisalnya. Kalau makan lain babnya. Tapi ini loh dikatakan lebaran. Namanya lebaran kan Id. Ya, sesuatu yang diulang-ulangi setiap tahunnya. Maka oleh karena itu, sebagaimana kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti, jangan mengada-ada, sudah cukup para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Mengingat juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala fil hadits sahih ghinan an saqimi atau an hadits dhaif atau syughlun an hadits dhaif. Di dalam mengamalkan hadis yang sahih ini sudah menyibukkan kita. Ngapain lagi mengamalkan hadis yang tidak sahih? Kalau ini enggak ada sama sekali hadisnya kalau ini. Ya, yang sahih aja belum habis. Ngapain lagi mengerjakan yang palsu? Nasallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa ala. Bagaimana menyikapi banyak acara kesyirikan yang merajalela di media sekarang ini? Jangan antum bermedia. Satu, kalau antum bermedia, pintar-pintarlah bermedia. Mana dia? Sekarang ini dia. Ya, sebarkan kebaikan lewat media ini. Kalau orang menyebarkan keburukannya sebagaimana difatwa oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya. Kalau ahlul batil yuzahimun, ya, memenuhi ya Facebook dan semisalnya, maka kita ahlul haq penuhi juga dengan hak. Jadi kita ini sekarang ini perang para jamaah. Perang media. Ya. Kenapa banyak bid'ah itu viral? Karena lewat media. Ya, itu juga ustadz menjadi viral gara-gara apa? Media. Maka ini namanya media sosialnya silah dzat haddain. Pisau bermata dua. Wa hakadha. Ya Allah taala ala wa ala. Bolehkah kita memakai kain atau sarung sajadah diberikan hadiah oleh orang non muslim? Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Allah taala ala wa ala. Bagaimana dengan ceramah yang tidak jelas manhajnya? Enggak boleh, jangan main-main tuh. Imam Malik rahimahullah mengatakan dinaka innama huwa lahmuka wa damuk. Jaga agamamu, dia adalah darah dagingmu. Di samping itu dibawakan dalam muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini agama. Tengok, lihat dari mana kita mengambil agama kita. Dahulu ketika belum ada fitnah orang dusta dan semisalnya, tidak pernah ada yang bertanya tentang samulana rijalakum, sebut siapa perawinya ini. Ya sekarang perawinya ustadz kan, dia menyampaikan agama ini. Ahlus sunnah yu'khadz hadithuhum, diambil haditsnya. Kalau enggak jelas, kalau bukan ahli sunnah, tidak diambil haditsnya. Kenapa? Tidak akan ada takutnya berdusta atas nama Allah. Buktinya apa? Dia buat bid'ah. Kan dia berdusta atas siapa itu? Atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian ada pertanyaan juga masalah mandi di hari Jumat. Saya mau nanyakan, ada mandi hampir setiap hari sebelum berangkat kerja bertepatan dengan hari Jumat tersebut. Sudah termasukkah sunnah mandi di hari Jumat atau kita mandi lagi? Pertama kita katakan kalau mandinya sudah fajar, ya maka kembali kepada niatnya antum. Yang tiap harinya niatnya untuk kerja, kalau hari Jumat niatnya untuk ibadah. Tinggal dibalik saja sedikit dan niat ini otomatis, kecuali rusak otomatis nyantum. Harus pakai nawaitu. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Iya, orang gila saja yang tidak pernah berniat berbuat itu para jamaah. Ya, orang gila. Kalau orang sehat, ya waras, tidak akan begitu. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Antara mengerjakan sholat berjamaah dan menuntut ilmu itu kan hukumnya sama wajib. Sekarang sebaliknya, kalau kita tinggalkan sholat berjamaah berarti hukum haram. Sekarang ini ada mengajak kita ngaji, kita bilang ada yang saya sibukkan, gimana Ustaz? Pertama kita katakan namanya thalabul ilmi disebut oleh Nabi SAW fardhiyah, wajibnya sampai mati. Sebagaimana sholat ini wajibnya sampai kapan? Ya sampai mati. Saya sibuk katanya. Kita katakan sesibuk-sibuknya kita, kalau kita mengimani akan ilmu ini, insya Allah kita akan tinggalkan kesibukan itu. Berarti apa? Kita mesti memanajemen waktu kita. Harus dimanage, harus diatur waktu kita. Lihat sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab dan Uqbah ibn Amir Al-Ansari atau ibn Amr, bertetangga. Keduanya punya unta. Mereka ngembala unta. Gara-gara ngembala unta mereka pikir, wah ini kita tidak dapat ngaji nih katanya. Akhirnya apa? Dia kerjasama antara tetangga ini. Uqbah, ya hari ini engkau ngembala untamu dan untaku, aku yang pergi ngaji. Nanti pulang aku kasih tahu hasilku. Besoknya saya ngembala, kamu pergi ngaji. Kepada Nabi SAW, engkau pulang, engkau kasih tahu aku. Akhirnya pada suatu ketika Uqbah bin Amir punya jadwal ngembala unta. Dia sudah nggak sabar, rindu bertemu dengan Nabi SAW. Udah nggak sabar para jamaah. Akhirnya apa? Agak pagi dipulangin untanya, langsung ke majelisnya Nabi SAW. Nabi sedang menyampaikan, ya, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu dan wudunya bagus. Tidak ada wudu yang paling bagus kecuali wudunya siapa? Rasulullah SAW. Lalu thumma qala, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahul abwabul jannati tsamaniyah. Allah bukakan dia pintu surga yang 8, dipersilahkan untuk masuk dari mana saja dikehendaki. Umar di depan duduk, Uqbah bin Amir di belakang mengatakan, luar biasa hadis ini katanya. Alangkah hebatnya hadis ini katanya. Umar nyeltuk di depan kongsinya. Apa katanya? Yang tadi lebih hebat katanya. Berarti apa? Ada yang ketinggalan. Nah, ini para hadirin. Ya mungkin kita sibuk. Ya engkau yang berangkat, ini bensinnya. Nanti catatkan saya apa yang engkau terima dari ustaz. Dan kita ini sebenarnya harus pintar berdakwah para jamaah. Para sahabat Nabi SAW, kalau mendengar suatu faedah dari Nabi, dia katakan kepada sahabatnya, keluarganya, ala uhdi laka hadiyatan min Rasulillah SAW. Maukah aku hadiahkan bagimu yang datang dari Nabi SAW? Ini cara para sahabat. Kalau kita, bagaimana kajiannya? Ya biasa. Iya biasanya itu apa? Ya tauhid. Ini kita ini kurang pinter. Ini sahabat para jamaah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jazakumullah khair. Masih ada nanti malam, kemudian besok subuh. Insyaallah nanti malam saya satukan satu faedah yang penting juga. Semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah. Ya insyaallah nanti malam maghrib di Masjid Agung Palapa di
di Pecatu Geraha Jimbaran insyaallah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf bagi para pemirsa kalau pertanyaan belum bisa dijawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.